kayak buat nutupin makam di belakangnya. Terus bajunya tuh beragam, tapi mayoritas kayak pakai baju orang zaman dulu gitu. Di situ Yoyo agak kaget, tapi ya dia ngikutin saran Pak D-nya aja buat permisi-permisi ke orang-orang. Dan pas sampai di makam mbahnya, Yoyo langsung nyapu bentar, ngegelar tikar, terus duduk gitu aja, ngehadap ke arah makam lain. Tapi baru juga dia duduk, Yoyo ini langsung merinding Bi. Soalnya katanya kan tadi di depan dia rame banget sama orang-orang kan. Tapi tiba-tiba udah sepi gitu aja, padahal belum ada 5 menit. Di situ Yoyo coba ngeliat ke sekeliling makam sambil dia pakai senter gitu buat nerangin. Sampai akhirnya dia ngeliat di salah satu makam ada sosok cowok lagi jongkok sambil kayak mainin tanah makam gitu. Yoyo disitu spontan tuh langsung teriak manggil, "Mas, jaga makam juga. Perasaan barusan saya lihat banyak penjaga makam deh. Pada kemana ya?" Cowok ini tuh cuma jawab pelan, terus bilang, "Udah balik mas, mereka cuma ngejaga kalau ada orang asing masuk aja." Di sini Yoyo sebenarnya sempat bingung. Maksudnya ya udah kalau udah pada balik, tapi kemana baliknya kok secepat itu dan gak ada suara langkah kaki juga. Akhirnya daripada takut sendirian, si Yoyo ini kayak ngajak cowok ini buat jaga bareng lah. Mereka sebelahan kayak biar sama-sama nemenin gitu. Soalnya katanya si cowok ini tuh emang gak bawa perlengkapan apa-apa. Dan untungnya si cowok ini setuju. Jadi di malam pertama Yoyo ngejaga makam gak setakut itulah, karena sepanjang malam ada teman ngobrolnya. Sebut aja cowok ini namanya Rizal ya. Intinya Rizal ini tuh harus ngejagain makam itu, makam orang yang meninggalnya sama kayak kakeknya Yoyo, sendirian. Soalnya gak ada keluarga yang mau ngejaga lagi. Udah tuh pokoknya mereka ngobrol-ngobrol sampai Yoyo ketiduran di atas tikernya dia. Singkat cerita si Yoyo nih kebangun pagi-pagi karena dibangunin sama si penjaga makam yang asli. Tapi di sini Yoyo kaget karena di samping dia detik itu tuh udah nggak ada Rizal. Yang jelas-jelas dia tuh ngelihat si Rizal tuh semalam tidur sebelah dia. Yang ada sekarang tuh tikernya jadi kotor tanah makam, terus basah gitu, sama banyak bunga melati di atasnya. Dan pas Yoyo coba nanya ke penjaga makamnya, katanya nggak ada yang ngelihat Rizal. Terus akhirnya si Yoyo nyoba jelasin lah ciri-ciri fisik sosoknya ini. Katanya di situ dia tuh bisa ngelihat kalau si penjaga makamnya kayak kaget gitu mukanya. Pokoknya penjaga makam ini tuh habis itu cuma langsung nyuruh Yoyo pulang ke rumahnya, bebersih, terus disuruh bawa buku-buku doa lah kalau misalkan malam ini mau jaga makam lagi. Dan karena nggak ngerasa ada setan yang ganggu semalam, jadi dia masih berani nih buat lanjut ke malam kedua. Dia mikir palingan ada si Rizal lagi. Udah tuh malamnya si Yoyo ke makam lagi. Tapi sekarang dia bawa buku-buku doa kayak buku Yasin gitu, karena ngikutin kata-kata penjaga makam tadi. Di malam kedua ini dia sengaja berangkat lebih cepat. Jadi pas sampai di makam dia masih bisa